Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Rifki Ramadan, Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Untuk itu kami mengundang Anda untuk bisa aktif berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui line telepon interaktif maupun juga WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Selamat sore Mas Rifki. Halo, selamat sore Mbak Frisa. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Rifki, kita langsung saja membahas merger antara Indosat dan juga Tri. Bagaimana tanggapan Anda? Indosat malah turun 3,16%, hampir menghapus kenaikan satu minggu karena sudah naik 3,37%, tapi langsung tergerus dengan pelemahan sore hari ini 3% juga. Apa tanggapan Anda? Oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaan yang diberikan. Memang pada sentimen mungkin kita bisa lihat bahwasanya Indosat melakukan merger dengan Tri, which is itu adalah salah satu peluang yang cukup atraktif atau bahkan cukup menggiurkan bagi si Indosat sendiri, karena dengan adanya merger tersebut diharapkan mampu memperluas dari market share yang ada dari adanya merger tersebut. Dan juga di satu sisi juga ya kita bisa lihat bahwasanya sepanjang first half 2021 ini Indosat sendiri mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif nih dari segi pendapatan atau top line-nya, tercatat juga pada di 2021 first half pertumbuhannya itu sudah mencapai 11,33%. Mungkin hal tersebut bisa didasari karena adanya lagging akibat adanya respon pasar yang mungkin belum terlalu melirik saham Indosat, mengingat kalau bisa kita lihat juga ya preferensi orang mungkin akan lebih tertarik pada Telkom dikarenakan secara fundamental, secara segi bisnis Telkom lebih profitable dibandingkan dengan si Indosat itu sendiri sih Mbak. Tapi secara sentimen memang sudah mengarah ke hal yang positif untuk si Indosat tersebut. Jadi lagi-lagi membicarakan soal profit ya, Telkom masih lebih unggul dibandingkan dengan ISAT, meskipun secara berbicara operator telekomunikasi, ya Indosat adalah yang kedua terbesar di Indonesia setelah Telkom gitu ya. Iya, benar sekali. Dengan adanya penggabungan antara Tri dan juga Indosat ini diharapkan ada efisiensi operasional bagi kedua entitas. Kemudian juga tentunya struktur modal bisa lebih masif, kemudian menyongsong tren digital juga ya. Nah, kalau berbicara mengenai Telkom justru yang menguat hari ini, bahkan masuk dalam top net foreign buy. Apakah ada kaitannya dengan sentimen dari Indosat ini juga atau bagaimana? Tentunya bisa menjadi demikian Mbak, dikarenakan untuk salah satu anak usaha dari Telkom yang memang sekarang sudah memiliki lisensi khusus untuk pembangunan infrastruktur atau bahkan menggunakan jaringan dari 5G. Tentunya hal tersebut dapat menjadi sentimen positif juga bagi Telkom dikarenakan salah satu provider yang telah mengantongi lisensi untuk mendistribusikan atau bahkan mengoperasikan jaringan 5G adalah salah satunya Telkom melalui anak usahanya tersebut. Dan juga mungkin bisa kita lihat juga ya, kebanyakan mungkin pada saat ini orang relatif lebih main aman nih Mbak terkait dengan adanya isu tersebut. Nah, dari saham Telkom kompetitif advantage dibandingkan dari si Indosat, mampu menghasilkan dividend yield yang tentunya lebih atraktif atau bahkan lebih menarik dibandingkan Indosat, sehingga potensi kedepannya mungkin si investor kebanyakan lebih tertarik terhadap si Telkom ini sih. Oke, kalau di-compare ya, mungkin hari ini Telkom naik gitu, ada sekitar 2% lebih, sementara year to date-nya menguat hanya 6,65%. Harus digarisbawahi karena Indosat kalau ditarik garis lebih jauh, isu mengenai merger antara Indosat dan Tri memang baru terlaksana, tetapi kan sudah digaungkan dari beberapa waktu yang lalu ya. Tentunya tidak semata-mata dalam semalam. Nah, Indosat sendiri year to date-nya naik 36,63%, berarti memang masih lebih unggul Indosat ketimbang dengan Telkom. Apakah itu yang membuat Indosat hari ini tertekan karena memang kenaikannya dari awal tahun sudah cukup signifikan dan Telkom justru sebenarnya lebih agak cenderung konsolidasi atau gimana? Memang lihatnya tuh jangan jangka pendek, jangka harian, mungkin harus lihatnya memang dari awal tahun gitu. Oke, bisa disimpulkan demikian Mbak, dikarenakan banyaknya aksi profit taking dari para pelaku pasar, di mana sebelumnya mungkin mereka sudah melakukan aksi pembelian atau akumulasi pada awal tahun, sehingga menyebabkan harga saham Indosat lebih naik
cepat dibandingkan Telkom. Tapi di satu sisi dengan adanya berita tersebut, pelaku pasar sudah mulai melakukan akumulasi karena sudah melakukan distribusi dikarenakan mereka sudah mencapai profit taking yang Optimal ya. Oke, jadi bisa saja pelemahan yang terjadi pada ISAT saat ini adalah profit taking karena buy on rumor, sell ketika fakta sudah terjadi gitu ya. Baik. Ya, benar sekali. Tapi kalau berbicara mengenai rekomendasi dari MNC, lebih pilih Telkom atau Indosat untuk ke depan? Yang sudah lewat ya sudah lah ya, nggak mungkin dibalik lagi. Prospek ke depan yang kita bicarakan. Oke. Kalau dari prospek sendiri mungkin bisa dikategorikan kami lebih prefer untuk merekomendasikan saham Telkom bagi para investor, terutama untuk investasi jangka panjang, mengingat dari segi kompetitif yang lebih memadai juga dari si Telkom itu sendiri. Terus ditambah Telkom menjadi salah satu saham yang cukup dipertimbangkan sih Mbak secara segi fundamental karena sudah cukup settle dan juga dapat memberikan imbal hasil yang lebih dari segi dividen yang cukup lumayan. Oke, jangan banyak faktor ya secara fundamental yang memang Telkom membuatnya lebih stabil gitu. Yeah. Kalau dilihat level tertinggi Telkom sempat di sekitar 3640 dalam tahun ini ya, dan sekarang di 3530. Peluangnya bisa ke level berapa? Oke, untuk Telkom sendiri, saya sambil melihat pergerakannya melalui chart. Nah, untuk Telkom sendiri mungkin untuk titik terdekatnya kami proyeksikan bahwasanya harganya itu akan menuju level 3.600 sampai dengan 3.650 sampai dengan 3.700 terlebih dahulu. Namun mohon diperhatikan juga apabila nantinya akan ada aksi profit taking dari para investor, level support yang harus dijaga oleh kebanyakan orang adalah di level 3.345 sih Mbak. 3.345 support, kalau jebol di bawah level 3.345 sebaiknya hindari dulu. Ya, kalau ada pembalikan arah di level-level itu boleh di buy on weakness, peluangnya masih menguji level tertinggi 3.600 ya. Iya, benar sekali. Oke, itu dia peluang untuk Telkom. Dari MNC Sekuritas lebih mendukung Telkom dibandingkan dengan ISAT. Baik, kita beralih ke indeks harga saham gabungan. Dibuka melemah dan kemarin stagnan gitu ya di penutupan Kamis. Hari ini mampu bangkit dan net buy dari investor asing cukup signifikan sekitar 554,77 miliar rupiah. Bagaimana peluang untuk minggu depan? Oke, terima kasih banyak nih Mbak untuk kesempatan atau pertanyaan yang diberikan. Untuk minggu depan sendiri kami memperkirakan memang pergerakan dari indeks harga saham gabungan masih relatif sideways ya Mbak. Namun mohon dicermati juga bahwasanya ada beberapa sentimen yang akan mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Kalau bisa kita lihat juga aksi yang didasari oleh adanya penguatan dari indeks harga saham gabungan, dilihat juga dari kabar Wall Street di mana Wall Street sendiri pada pembukaan atau pada penutupan kemarin tercatat memang ditutup bervariasi, namun Nasdaq mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal apa saja sih yang perlu dicermati dari adanya sentimen tersebut? Pertama, kita bisa lihat data penjualan retail dari US sendiri yang mencatatkan kinerja positif di 0,7% pada Agustus 2021 lalu. Namun, angka tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya level tersebut berada di level konsensus ekonomi yang ada, yaitu di minus 0,8%. Di sisi lain, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan jumlah pengangguran meningkat sebesar 20.000 menjadi 332.000 pengangguran pada September tanggal 11 2021 lalu. Dan tentunya juga dari kondisi tersebut memungkinkan adanya overheat dari si negara Amerika Serikat sendiri, dan nggak menutup kemungkinan ke depannya The Fed sendiri akan mengambil kebijakan tapering sebagai langkah antisipasi untuk menjaga perekonomiannya agar lebih stabil. Jadi mungkin salah satu hal yang dipertimbangkan dari sentimen globalnya adalah
adanya isu mengenai tapering sih Mbak yang menjadi concern Oke. pergerakan indeks harga saham ke depan. Pekan depan ada pertemuan The Fed lagi ya, sekitar tanggal 22 waktu Amerika Serikat. Ini akan menjadi concern dari investor global termasuk dari dalam negeri. Apa rekomendasinya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.